Nama saya Kamdani Sultan Syari Alam. Jadi mulai meli teranak tak sejak tahun 65 sampai sekarang. Jadi ambo pergi membeli teranak ke daerah Bukit Tinggi, daerah Lubuk Basuang, daerah Kota Baru, Payakumbuh, pokoknya seluruh kampung-kampung ko ambo geledah untuk meli tu. Jadi awak membeli teranak kabau atau sapi atau jawi, tentu dipandang rupanya, dipandang gadangnya. Bara aku gadang kikir bara bareknya. Ini baru awak bisa membeli ke orang bara ragonya. Jadi berarti dijual dulu mengko dibeli kabau ko. Lah tahu rago kabau tu bara kada dijual beko. Sudah tu baru diago dah awak supaya awak rugi. Sebab awak menjual ke orang kan. Mungko dipatik dulu tu supaya jangan ada kerugian awak. Jadi kalau tidak dipatik dulu dibali saja mungkin apa rugi awak tu. Jadi awak harus hampir-hampir tahu barik kabau sekuah kabau tu. Kalau sekadang ko kabau bara bareknya. Kalau sekadang ko kabau bara baliknya, bara mesti dibali. Dan bara mesti dijual ko. Kalau salah patik je orang tu, awak bisa rugi di kabau tadi. Umpamanya membeli 9 juta, mengira bisa dijual jadi 8,5 juta. Dek kena patik itu tidak tapek. Tapi kalau tapek patiknya mungkin berlabuh dari 9 ke lebih kata. Kalau masuk itu dalam kisah ruang. Artinya di pasarnya tu. Atau bagi orang nalah pandai belum mersok, memang mersok juga orang tu. Sebab nyo kan dari mulut kamago tu lagi kata kan, lagi pandai mersok. Lagi ya. Kalau tidak tentu terterang saya berago. Tanya dulu, dah mau saya dosok saya ni pandai mersok dah kan dosok kan. Salah ya dosok, jadi bahasa dia rago. Kalau di daerah kampung-kampung, tak pakai kisah ruang dah. Sebab orang tu tidak tahunya bercara bersok tu. Jadi orang kampung kan ini taruh tarang. Jawabnya agak berdua ke jawab bisnis dia. Itu nyogong kawak atau awak magong ke nyo. Maksud balik kisah ruang ko, awak jo bali jo awak jo orang bali jo penjual supaya jangan tahu orang lain rago awak. Ditunggu di balik kisah ruang. Jadi itu tradisi adat Minang. Kalau tahu orang lain rago awak tu nyepotong rago awak tu ndak jadi jawab, orang lain jadinya. Salah satu tradisi awak di Pasar Teranak, khususnya Sumbar, itu adalah jual beli dengan sistem di bawah marosok gitu kan, marosok gitu. Jadi sistem marosok kok itu bukan sistem, cuman itu budaya. Mungkin ini adalah budaya turun temurun dari nenek moyang awak. Dan itu kalau sebenarnya itu mungkin masih dipertahankan
gunanya baa mungkin ada dalam sistem barosok kok ada semacam kaidah-kaidah atau norma yang masih bisa dipertahankan gitu kan. Nah, itu normanya yang pertama lah mungkin kerahasiaan ya. Jadi apa yang cie antara ada yang cie itu ada mungkin rasio-rasio tertentu yang tidak boleh diketahui dek pedagang yang lain gitu. Kalau tradisi neko ko tidak mungkin hilang. Sebab ku tradisi di Sumbar. Kecuali tradisi seluruh Indonesia dan lain-lain tu tidak ada tu kan. Tapi di Sumbar ko mungkin tidak bisa hilang. Sebab lah bara puluh tahun, lah bara ratus tahun tidak pernah hilang begini tu. Ada generasi muda yang menurunkan turun-temurunnya. Jadi mana meresuk suana ko memanglah tradisi ni moyang awak dari dulu sejak ni moyang awak di Sumbar ko lah di Minang ko memang itu tradisinya kan. Sudah tu supaya dan anggota-anggota yang di sebelah awak yang tahunya resok awak ko bara ragonya. Jadi kalau ni mengetahui bara ragonya satu kali ini nak iyo pula ke ternak tadi. Hanya balik ni bau orang yang punya tadi. Awak lah melipat awak lebih memang enggak sa 50,000. Jadi nan awak tadi nak jadi dapat dah. Jadi dapat dah. Dia kan orang tadi ni tahu rago tambah 100,000 pak biarlah kau ambil. Jadi orang tadi nan penjual tentu balik je kan. Dak kawak lah. Ke pihak yang kedua ni. Biarlah dapat tu biarlah 100,000 ni ke pak tu lah jual. Jadi itu maknanya tu supaya jangan diketahui. Kumpamo ya. Kini ko ambo barago kabojo seseorang. Mau orang ku bisa bersok Jawa kan. Tu barang dibeli ke bawah ke Bombo. Di rusoknya tangan awak. Jadi umpama ambo kecen siapa? Kira 6 juta. Jadi nyago. Jadi 6 juta tu mah petihnya ke ya. 6 juta tu berarti kok 10 juta dikurangi 4 juta. Aku 4 juta ya. Jadi mengurangnya harus kemari. Jadinya 6 juta yang tinggal. Dikurang 4 juta. Jadi kalau umpamanya 6 juta itu ditambah puluh 4 juta jadi 10 jutanya. Dan tambah aku berarti tidak mengeriknya dah. Artinya tangan awak tadi, kan tadi regona 6 juta. Jadi awak kita yang ke orang tu 6 juta kan. Tunjukan kenyo dia cik kan, peciknya cik kan. Sudah tu dan cik tadi, awak bitung tangan awak balik. Awak bitung tangan awak. Jadi nan cik ko tadi 10 juta ko dikurang sampai jadi 6 juta. Jadinya 6 juta. Kalau enggak nyago dulu. Jadi nyebalik awak kan. Jadi enggak betul Pak. Kalau itu mah itu rago ke bapak. Bara ke Pak jual sebenarnya atau bara senang ke beli. Jadi kini adinya nyambet dengan awak nya pragomlo segitu. Jadi nyago umpama 4 juta. Kini ke bapak mau beli 4 juta. Jadi cara merusuk 4 juta tadi, umpama 4 juta mau beli ni lah. Aku 4 juta tadi, aku lah mau beli. Ini kecil nak nama ada rugi wak. Berapa nak nama? Akhirnya itu dah beli lah 5,5 juta. 5,5 juta aku bawa belum merusuk no. Aku kan 5 lo jadi 5,5 juta. Jadi dalam perdagangan kabau aku berjuta-juta pokok tidak berarti tu. Sebab kabau kan kadang.
Jadi ragono juta saja. Nah, kendalanya itu umpamanya orang tuh ke menjual ke membeli Jawa kan. Jadi yang borosok kan kayaknya 3 juta. Rupanya ndak kurang pengertiannya. Nyo 7 juta tadi meleset nyo peritongnya tuh. Umpamanya dibuat harga tadi waktu 7 juta, dibuatnya 5 juta. Jadi peritong tadi salah rosoknya. Si cara merosok tadi salahnya merosok. Jadi tadi kan mau kita 7 juta. Ya Pak kan jual kembali 5 nih cek. Cadangan mau merosok 7 juta tadi bang kok 5. Iya kan setahun mau 5 ya. Itu kendalanya. Jadi bahasa lisi merosok tuh. Kalau ndak betul-betul pandai merosok tuh bisa bahasa lisi harga. Dan 1 juta tadi bisa jadi 100.000. Nah, jadi ya mesti harus paham mana tuh untuk merosok tuh. Kalau ndak paham merosok udah lebih rancak awak taruh tarang sih ke orang tuh. Nah, berapa tino, berapa kau jual. Cuma kerugian awak dulu satu masuk. Setelah awak beli kabau sekian bulan lamanya, tahu orang yang membeli nang kawak nang langganan awak tu, nyolarian peti awak. Suka dukanya. Nah, jadi suka duka nang habis peti awak jadinya bangkrut awak. Kerugian awak tu seorang orang tu sekian juta. Sebabnya ndak pakai kwitansi awak menjual orang menjual kabau kau. Hanya kepercayaan dia diikati, sudah itu betul disulit dalam buku. Sekian peti utangnya kawak, betul dibayarnya per minggu kawak. Mau ibaunya untuk membeli kabau kau. Jadi yang mau peragukan dalam kejaruan kau. Jadi yang mau kecilkan harga sekian. Tidak cocok tambahnya harganya. Jadi kini tu mau tambah pula, mau meragukan kini mau tambah harganya tu. Jadi berjanji baru kau lepas lah harga. Jadi harga kini kau diulangnya balik kawak. Bara harganya sebenarnya. Jadi ni cara mi, dia cara kawak. Tandonya masih baragonya. Kok ke menambahnya, kok ke baa, kok sesuai doa awak game kok.
wajib untuk 300. Nah, Tahu 500. tentu kalau 300 2,5% terus. Iya. Jika bantuan 2,5% dari pokok, bantuan itu kira 2,5%. Kalau pasar ternak matur rata-rata tuh diperatakan dipukul rata per bulan itu bisa sekitar 100 juta lah sebulan transaksi yang terjadi di pasar ternak perputaran uang.